Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Sudoku pemula dengan tema mewarnai hari ini adalah German Whispers dengan judul Why Am I Like This, buatan dari Philip Newman. Dan puzzle ini memiliki desain yang sangat menarik banget ya. Dan menurut saya juga menjadi puzzle yang sangat cocok banget untuk men-showcase varian dari German Whispers ini. Karena kayaknya ada banyak properti-properti dari German Whispers yang bisa ditunjukkan dengan adanya puzzle ini. Luar biasa sekali. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, saya sangat merekomendasikan untuk bermain puzzle juga, yang linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan German Whispers, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi dua angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau, dia harus memiliki selisih 5 atau lebih. Contohnya bisa aja 8 dan 3, ini selisihnya 5, 8 dan 2 selisihnya 5 atau lebih, dan lain-lain. Yang penting dua angka yang bersebelahan selalu memiliki selisih 5 atau lebih. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, ini ada banyak banget nih properti-properti dari German Whispers ya. Mungkin yang pertama itu adalah ya angka 5 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garis hijau. Karena kalau kita menempatkan angka 5 untuk memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5, dia harus bersebelahan dengan angka 0 atau kurang dari 0 atau bersebelahan dengan angka 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Kita hanya menggunakan angka 1-9. Jadi 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan di garis hijau. Jadi kalau kita lihat di baris ini, 5-nya hanya bisa di satu tempat, dan di baris-baris lainnya pun hanya ada satu petak yang tidak merupakan garis hijau. Kecuali ada di sini ya, ini ada angka yang telah diberikan. Oke, dan kita bisa selesaikan semua angka 5-nya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah karena dia harus memiliki selisih minimal 5. Jadi dua angka yang bersebelahan itu nggak boleh dua-duanya merupakan angka rendah atau dua-duanya merupakan angka tinggi. Jadi nantinya di garis itu bakal selalu bergantian gitu angka rendah dan angka tingginya. Makanya ini kenapa merupakan coloring Sudoku. Kalau kita menempatkan dua angka rendah bersebelahan, 1, 2, 3, 4, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. 1 dan 4 kan selisihnya hanya bisa maksimal 3. Dan itu kan bukan memiliki selisih 5 atau lebih. Sama juga dengan angka tinggi. 6, 7, 8, 9 hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi kalau ini misalkan adalah angka rendah, ini merupakan angka tinggi, dan terus bergantian angka rendah dan angka tingginya. Walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi, karena kita tahu polarity angka rendah dan angka tingginya akan selalu bergantian, kita bisa melakukan sebuah coloring gitu. Menandakan informasinya dengan sebuah warna, menandakan petak-petak yang harus berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama, orange misalkan, dan ini merupakan biru, angka rendah dan angka tinggi yang berkebalikan dengan warna orange. Oke, properti yang kedua itu adalah coloring ya. Properti yang ketiga adalah angka 4 dan angka 6 mungkin penempatannya cukup terbatas ya pada German Whispers. Karena dia hanya bisa bersebelahan dengan satu angka saja gitu. Kayak dia nggak mungkin ditempatkan di tengah-tengah German Whispers ketika angkanya itu dua angka yang bersebelahan itu melihat satu sama lain atau nggak boleh berulang angkanya. Karena angka 4 misalkan dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja untuk memiliki selisihnya 5. Jadi kalau misalkan seperti ini kan 9-nya akan berulang dong. Dan itu kan nggak mungkin. Sama juga dengan 6 ya. 6 hanya bisa bersebelahan dengan 1. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah sini, dia akan berulang untuk angka satunya. Nggak mungkin. Jadi dia hanya bisa di tempat-tempat di mana dua petak atau petak yang bersebelahan dengannya itu nggak boleh melihat satu sama lain atau berulang angkanya. Oke, dan kita akan kembali lagi ke angka 4 dan 6-nya nanti. Nanti mungkin akan menarik sih untuk nge-scanningnya. Cuman yang saya lihat di sini adalah properti yang terakhir ya ini. Kalau misalkan ada garis seperti ini ya, garis 8 petak German Whispers-nya, di mana seluruh angkanya itu nggak boleh ada yang berulang gitu. Ini merupakan 8 angka yang berbeda. Kita langsung bisa hampir menyelesaikan German Whispers tersebut. Jadi tadi, untuk angka 4 dan angka 6, karena dia nggak mungkin di tengah-tengah sini, atau akan terjadi pengulangan, maka dia hanya bisa di pojokan dua petaknya. Antara 4 di sini, atau 4 di sini, dan sama juga untuk angka 6. Jadi ini menjadi 4 dan 6 pair. Ini masih nyala, sorry. Sebentar, cek pencil mark off. Oke. Kita abaikan dulu untuk sudoku ya sekarang.
4 dan 6 hanya bisa di pojokan sini. Dan dimanapun angka 4-nya berada, atau 6-nya berada, dia akan selalu bersebelahan dengan angka 9 dan angka 1 tadi. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 9 supaya bisa bersebelahan dengan angka 4, dan salah satunya lagi harus bersebelahan dengan angka 1 untuk bisa bersebelahan dengan angka 6. Oke, jadi ini menjadi 1 dan 9 pair. Maka yang tersisa di sini adalah 2, 3, 7, dan 8. Dan kita juga nggak bisa menempatkan angka 3 dan 7 di dua petak ini gitu. Karena sama juga logikanya, 3 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 dan 9. Sama juga untuk 7, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 dan 1. Jadi kalau kita menempatkan angka 3 di sini, dua petak ini karena tidak bisa berisi angka 9 lagi, maka dia harus double 8. Dan itu kan nggak mungkin. Sama juga dengan 7 di sini, dia harus double 2 supaya bisa bersebelahan dengan angka 7, karena satu dia sudah tidak mungkin lagi. Dan sama juga untuk petak ini. Jadi ini bukan 3 dan 7, ini merupakan 2 dan 8, dan ini merupakan 3 dan 7. Jadi dia hampir bisa diselesaikan semua, tinggal kita cari tahu aja yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi. Kalau kita sudah tahu itu, kita langsung bisa selesaikan untuk German Whispers 8 petak, di mana seluruh angkanya tidak boleh ada perulangan. Tapi ya di sini angka 6 membantu supaya ini menjadi angka 4, dan ini semua karena tadi ada pergantian, ini merupakan angka rendah. Nice. Benar-benar luar biasa banget sih kalau menurut saya. Ini bisa menunjukkan properti sebanyak itu dalam satu puzzle. Benar-benar konstruksi yang sangat brilian sekali oleh Philip Newman. Ini menjadi angka tinggi sekarang 6, 7, 8, 9. Dan seperti biasa saya menggunakan warna hijau dan ungu untuk coloring, hijau untuk angka rendah dan ungu untuk angka tinggi. Logika yang sama di baris ini dengan logika di atas, ini menjadi 4 dan 6, tapi ada 4 di sini untuk membantu sehingga ini menjadi 6, dan ini merupakan angka tinggi sekarang. Oke, ini merupakan angka rendah. 4, 9, 3, 8, 2, 7, 1. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini. Dan tadi kita kembali lagi ya untuk melakukan scanning angka 4 dan 6. Kayak lumayan menarik deh. Soalnya banyak tempat-tempat yang nggak mungkin. Iya, kayak misalkan di box ini ya. Angka 6 nggak mungkin di sini semua, atau akan terjadi perulangan untuk angka satunya. Maka dia hanya bisa satu tempat di sini. Nice, jadi kita tahu bagaimana coloring di German Whispers ini bekerja. Udah kalau ini gas juga, jadi lebih mudah sih ya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan aja untuk coloring-nya juga. 4 di box ini sama juga, dia nggak mungkin di kolom ini, nggak mungkin di seluruh petak ini, atau akan ada perulangan untuk angka 9-nya. Maka ini menjadi angka 4. Oke. Harusnya ini masih simetris juga ya puzzle-nya. Di sini angka 6, berarti angka 4 di box ini. Seperti logika di atas, dia hanya bisa di sini. Menjadi 4. Ini menjadi ungu. Ini menjadi hijau. Oh ya, dan yang menariknya lagi di baris ini kita masih butuh 2 ungu ya. Bakal ada 2 baris, 2 di baris atau kolom atau di box itu pasti bakal ada 4 hijau dan 4 ungu. Dan kita masih butuh 2 ungu lagi. Karena dia harus bergantian, maka ungunya harus di sini. Cara lainnya tuh untuk menyelesaikan box ini. Oke, tapi tadi kita tahu logika di atas ya. 4-nya itu dia tadi hanya bisa di sini tadi. Berarti 6 di box ini, dia nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, atau ada perulangan untuk angka 1, maka 6-nya harus di sini. Oke, 6, 4. Box ini juga lumayan menarik ya. Untuk angka 4 dan 6-nya dia nggak mungkin di seluruh petak ini, maka dia hanya bisa di dua tempat ini, dan ada 4 di sini untuk membantu. 4, ini menjadi ungu semua, ini menjadi hijau sekarang. Oke, box ini juga sama, harusnya ini nggak mungkin 4 dan 6, atau akan terjadi perulangan, maka dia hanya bisa di sini. 4, 6, ini jadi hijau, ini menjadi ungu. Oke, box ini juga sama ya, 4-nya dia nggak mungkin di seluruh petak ini bahkan. Seluruh petak ini kalau ada angka 4 bakal terjadi double 9, dan itu nggak mungkin. Maka dia hanya bisa di sini. 6 di box ini juga sama, harus di sini. Dan kita bisa melakukan coloring untuk finishing German Whispers ya. Nice, luar biasa sekali untuk konstruksinya ini. Saya benar-benar kagum deh. Luar biasa, sangat handal sekali untuk konstruksinya. Ya, dan ini hijau, ini ungu, dan coloring selesai. Oke, nice. Dan sekarang 4 dan 6 kalau kita lihat oleh Sudoku dia harus ada di dua petak ini, tapi ini merupakan ungu, maka dia menjadi 6 dan ini menjadi 4. Dan 4, 5, 6-nya semuanya selesai. Tadi kita tahu 6 harus bersebelah dengan angka 1, maka kita bisa selesaikan 61, 61,
61, 61. 4 harus bersebelahan dengan angka 9. 4, 9 di sini. 9, 9, 9. Satu lagi, 9 di sini. 9 ini belum selesai semua tapi ya. 9 oleh Sudoku, tapi di box ini dia hanya bisa di sini. Dan angka 1 yang terakhir di box ini dia hanya bisa di sini. Oke, nice. Box ini sudah ada 6, 7, 9, maka yang tersisa adalah 8. Box ini masih butuh 2 untuk angka rendahnya. 7, 8. Box ini bisa selesai ya, tinggal Sudoku aja. 7 dan 8. 7, 8 di box ini. Box ini masih butuh 3. Box ini masih butuh 7 ya. Karena dari sini juga harusnya bisa selesai. 3 dan 2. Baris ini masih butuh 8. Baris ini masih butuh 2. Baris ini masih butuh 3. Nah, box ini masih butuh 3. Box ini masih butuh 7. Oke. Box ini dulu kali ya. Box ini masih butuh 2 dan 3. Yang ada 3 di sini untuk membantu. Ya, ini kayaknya tinggal Sudoku doang deh. 3, 2. Ini adalah 7, 8. Oke. Kolom ini butuh angka 8. Kolom ini butuh angka 2. Hijau di sini butuh 3. Ungu di sini butuh 7. Ungu di sini butuh 7 dan 8. Hijau terakhir adalah 2 dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Why Am I Like This. Wow, kalau menurut saya puzzle ini benar-benar patut banget sih untuk dikagumi. Karena nggak hanya dia sangat cocok banget untuk men-showcase properti-properti dari German Whispers, tapi juga sangat patut untuk dikagumi dari kreasinya. Di sini visual gridnya sangat menarik banget, hampir seluruh grid ada German Whispers-nya, dan juga tadi sangat satisfying untuk melakukan coloring dan sudokunya, dan puzzle-nya nggak terlalu sulit. Benar-benar puzzle yang dibuat dengan handal dan brilian oleh Philip Newman. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.